Anda yang bersio monyet, tentu saja tahun kuda api bukanlah tahun yang patut Anda khawatirkan. Hindari kekhawatiran, ya, karena apa? Karena kesabaran Anda, ketenangan Anda adalah kunci keberhasilan di tahun kuda api sekarang ini. Jadi Anda patut sabar, patut tenang. Dua ini aja udah bisa menggolkan berbagai tujuan. Dan kemudian juga hindari aktivitas beresiko tinggi agar kesehatan Anda tidak akan mengalami deraan masalah apapun. Dan bahaya-bahaya terhadap benda-benda tumpul harus diwaspadai pula. Shio monyet. Di tahun naga kayu, setahun sebelum tahun ular kayu, Anda yang bersio monyet tentu saja berpeluang menangguk keuntungan yang luar biasa besar. Nah, ketika memasuki tahun ular kayu, kecenderungan terjadinya deraan ciong yang relatif kecil namun bisa membesar apabila pengendaliannya tidak sesuai dengan anjurannya, maka segala hal yang tadinya sudah membaik sekalipun bisa menjadi bermasalah. Namun demikian, apabila tahun ular itu dikelola dengan keyakinan yang teguh, namun dengan hal yang maksudnya tidak Anda lakukan dengan asal-asalan gitu ya, Anda serius gitu ya, dan menjauhi spekulasi ya, juga perencanaannya lebih matang, betul-betul Anda terapkan dengan seobjektif mungkin, maka tahun ular yang ciong sekalipun, walaupun jumlah nilai keberuntungan Anda relatif rendah sekalipun, dapat Anda kendalikan dengan baik, di mana keberuntungan pun setidak-tidaknya akan lumayan pula gitu ya. Yang penting Anda tidak jenuh ya. Dan kalau ini bisa Anda lakukan dengan baik dan benar, dalam artian Anda selalu mempedomani segala sesuatunya sebagaimana yang dianjurkan, maka di tahun kuda api ini, di mana potensi terjadinya nafsu membabi buta membesar, beralih daripada adu strategi yang sifatnya eksternal menjadi masalah internal, ya, di mana ambisi membabi buta bisa berkecamuk, nafsu yang luar biasa urakan berkecamuk, ya, Anda masih bisa mengelolanya dengan baik. Dan kalau itu bisa Anda lakukan, maka tahun kuda api bukanlah tahun yang patut Anda khawatirkan. Kenapa? Karena selain Anda di tahun kuda api ini takkan dilanda ciong kecuali pada bulan atau tanggal yang tertera ciong pada kalender Imlek 2577, segala sesuatunya akan terbuka lapang, jauh membaik ketimbang tahun ular kayu yang baru saja berlalu. Nah, untuk itu tentu saja ada persyaratannya kalau maksimalisasi keberuntungan Anda terapkan pula. Nah, untuk itu fokuskan kehendak. Jadi di tahun kuda api ini Anda nggak boleh mencelak-mencelek kepengen ini, kepengen itu. Walaupun itu tidak bersifat obsesif, mencelak-mencelek tujuan itu berarti menghilangkan fokus kepedulian Anda, sehingga
bisa mengaktifkan ketidakselarasan memasuki sepak terjang Anda sendiri. Nah, oleh karenanya ingat sekali bahwa fokuskan kehendak, jangan cabangkan target berkepastian. Jadi Anda harus mengutamakan target Anda dulu, fokuskan. Nah, kalau udah terfokuskan, jangan tergelitik untuk gue pengen gini, gue pengen gitu, Boleh-boleh aja Anda lakukan itu kalau ada kalaunya. Kalau jumlah nilai keberuntungan Anda lebih daripada 5. Dan Anda awali pada saat tanggal yang berkeselarasan pula. Ya, bulan dan tanggal berkeselarasan, ya kembali lihat kalendernya itu ya. Kalender tahun kuda api Imlek 2577. Nah, matangkan rencana, kejaran patut ada batasan. Karenanya rencananya harus matang, kejaran pun harus ada batasan, jangan digenjot habis-habisan gitu ya. Manuverkan aksi, keliru kalau lampaui batasan kemampuan ya. Anda yang bersio monyet harus tahu batasan. Jangan mentang-mentang jago bermanuver, mau lompat kiri, lompat kanan seenaknya. Iya, memang Anda nggak sedang ciong, Anda cukup berkeselarasan, tapi jangan keterlaluan. Lompatan harus tahu, ya, batasannya di mana, cabang mana yang kuat, cabang mana yang ringan. Ya, Anda harus bertumpu pada cabang yang bisa memungkinkan Anda bermanuver seenak Anda, ya. Manuverkan aksi, keliru kalau lampaui batas kemampuan. Namun demikian, walaupun Anda diharapkan mengetahui, membatasi manuver Anda pun tetap diminta jangan khawatir. Hindari kekhawatiran. Ya, karena apa? Karena kesabaran Anda, ketenangan Anda adalah kunci keberhasilan di tahun kuda api sekarang ini. Jadi, Anda patut sabar, patut tenang. 2 ini aja udah bisa menggolkan berbagai tujuan. Apalagi kalau potensi Anda memang bagus. Potensi yang mana? Potensi berdasarkan jumlah nilai keberuntungan. Kalau jumlah nilai keberuntungan Anda besar, ya Anda betul-betul nggak boleh khawatir, dan ketenangan Anda bisa menimbulkan kreativitas yang luar biasa besar, di mana kesabaran Anda pun dapat membuat kreativitas tadi yang sebelumnya hanya sebagai ide belaka bisa terwujud menjadi kenyataan. Niscaya dengan begitu nih, ya, energi negatif lenyap ya. Jadi kalaupun ada energi negatif yang mendera Anda, apakah itu dari aspek rumah atau aspek lainnya, ya, dengan Anda bersikap sabar dan tenang, feng shui diri Anda sendiri akan bangkit oleh karenanya. Dan kebangkitan itu tentu saja akan mengenyahkan segala dampak negatif yang bersifat destruktif. Ya, kalau itu bisa, tentu saja tak usah dipungkiri lagi, keberuntungan pun bakal banyak bermunculan. Ya, saya mau mengulangi. Target Anda tidak boleh bercabang melainkan terfokuskan. Tolong digarisbawahi ya. Karena kalau itu dilakukan dikhawatirkan menjadi bibit bagi timbulnya sikap obsesif ya. Jadi kalau aksi dimanuverkan sebagaimana mestinya, nafsu membabi buta takkan pernah mencuat ke permukaan. Satu hal yang patut juga Anda pahami benar. Apabila jumlah nilai keberuntungan Anda besar, Anda patut mengejarnya lebih agar hasilnya melebihi ekspektasi Anda sendiri. Namun apabila jumlah nilai keberuntungan Anda rendah,
tolonglah untuk jauh lebih bersabar dan menurunkan target hasrat agar lebih berkewajaran, di mana defensif diutamakan, ofensif apabila memungkinkan. Di samping itu, saya mau mengunjungi Anda, sahabat sukses Sonora, dan juga para penyimak lainnya yang kini berprofesi sebagai karyawan. Sebagai karyawan nih, Anda diharapkan untuk membuang sikap egois dengan tujuan agar upaya Anda mewujudkan objektivitas dan optimisme tidak mengalami hambatan apapun, di mana oleh karenanya aspek hoki keberuntungan Anda pun akan meningkat pesat pula oleh karenanya. Dan apapun alasannya, cari akses hadapi segala macam tantangan karir. Jadi apabila Anda dihadapkan kepada karir yang berbeda misalnya dengan tekanan yang berbeda pula, Anda tidak boleh mundur, cari celahnya, bakal Anda temukan. Anda yang bersio monyet, yang lahir pada bulan Imlek ke-2, 8, dan 11, ya. Dan untuk memahami apakah Anda lahir pada bulan Imlek yang kedua, ke-8, dan ke-11, saya sarankan Anda untuk membuka buku sisipan pada kalender Imlek 2577. Di sana ada tabel konversi dari bulan kalender internasional ke kalender Imlek, ya. Nah, kalau Anda memang betul lahir pada bulan Imlek ke-2, 8, dan ke-11, ya, dari sektor keuangan deh, menyarankan Anda untuk patut ekstra cermat, ya. Jadi Anda yang lahir pada bulan Imlek ke-2, 8, dan 11, ekstra cermat dan janganlah berspekulasi, apalagi berspekulasi ke bidang yang selama ini memang bukan bidang Anda sendiri. Dan kemudian juga hindari aktivitas beresiko tinggi agar kesehatan Anda tidak akan mengalami deraan masalah apapun. Dan bahaya-bahaya terhadap benda-benda tumpul harus diwaspadai pula, ya. Nah, Anda yang bersio monyet, tentu saja apa yang saya sampaikan ke semuanya itu, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa Anda jadikan pedoman. Apapun yang dikemukakan pada kalender Imlek 2577, hendaknya Anda pedomankan, karena di dalamnya ada penjelasan mengenai misalnya Anda yang bersio monyet berusia sekian sebaiknya melakukan apa, dan sebaiknya pada tanggal-tanggal berapa Anda sebaiknya boleh bermanuver, ataupun pada tanggal pantangan Anda patut menghentikan atau mendefensifkan kejaran Anda misalnya, ya. Jadi manfaatkan kalender Imlek 2577. Begitu juga sebaiknya Anda menyeksamai video nafsu membabi buta. Dengan memahami fenomenanya, dengan memahami apa yang sebaiknya Anda lakukan, maka tahun kuda api bukan tahun yang mengkhawatirkan bagi Anda yang bersio monyet, bahkan menjadi tahun yang keberuntungan mudah Anda tingkatkan. Sukses selalu.